Seorang pria berusia 76 tahun pingsan setelah menyentuh dirinya sendiri di pagi hari, bukan karena serangan jantung, bukan karena stroke, tapi karena kesepian, karena tidak ada yang mengajarinya cara mendengarkan tubuhnya saat usia sudah lanjut. Apakah Bapak pernah merasa masih memiliki hasrat, namun merasa bersalah hanya karena usia? Silakan bagikan pemikiran Bapak di kolom komentar. Karena bisa jadi, hal yang selama ini Bapak simpan dalam hati justru adalah hal yang paling dibutuhkan untuk didengar oleh banyak orang lain. Bapak yang saya hormati, ada kenyataan-kenyataan yang mengejutkan, bukan karena itu terlalu asing, melainkan karena kita tak pernah berani menghadapinya. Pagi itu, di ruang UGD, saya menerima seorang pasien laki-laki. Pak Rizal, 76 tahun, tinggal sendirian di Surakarta. Ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi jantung berdebar cepat, tubuh berkeringat dingin, lemas tak berdaya, dan tak memberikan respon selama beberapa menit. Keluarga menduga stroke, namun setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, CT scan otak, dan rekam jantung, semua hasilnya normal. Kesimpulan akhirnya justru berasal dari sebuah kejadian yang sangat pribadi. Beliau pingsan tepat setelah melakukan masturbasi di pagi hari, saat baru bangun tidur, belum makan atau minum apapun, tubuh sedang sedikit dehidrasi dan tekanan darah sedang menurun. Bapak, yang membuat saya khawatir bukanlah tindakan itu, karena hasrat adalah hal yang sangat wajar pada usia berapapun. Yang membuat saya resah adalah kurangnya pemahaman tentang tubuh setelah usia 70 tahun, ditambah dengan rasa malu yang membuat para lansia tidak berani bertanya, tidak berani berbagi. Tatapan malu dari keluarga Pak Rizal saat saya menjelaskan penyebabnya adalah hal yang tidak bisa saya lupakan. Seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang memalukan. Seolah-olah orang tua tidak boleh punya perasaan, tidak berhak untuk dekat dengan tubuhnya sendiri lagi. Padahal kenyataannya, sangat banyak orang lanjut usia, baik pria maupun wanita, yang hidup dalam keheningan, diam-diam menahan perubahan tubuh, keinginan yang sulit diungkapkan, dan rasa bersalah hanya karena mereka masih memiliki hasrat. Itulah sebabnya hari ini, saya, Dr. Hasan, 65 tahun, dokter spesialis perawatan lansia, mengajak Bapak untuk memulai sebuah percakapan yang jujur. Sebuah percakapan tanpa penghakiman, tanpa hal yang tabu, hanya ada pemahaman untuk membicarakan satu bagian nyata dari kehidupan di usia senja. Seksualitas, hasrat, dan rasa untuk dicintai. Dan saya tidak sendirian. Di samping saya hari ini adalah Pak Rahmat, 72 tahun, tinggal di Bogor, yang bersedia berbagi kisah nyata dan pengalaman pribadinya, agar kita semua bisa melihat diri sendiri dengan mata yang penuh empati, tanpa menghindar. Pak Rahmat duduk termenung sejenak, lalu berkata pelan, "Saya mulai merasakan tubuh saya berubah drastis setelah usia 60. Awalnya hanya mudah lelah saat beres-beres rumah, tidur tidak nyenyak, lalu perlahan. Saya merasa kehilangan rasa dekat, kadang pikiran saya masih ingin, tapi tubuh seperti tidak merespons. Saya mengangguk, karena itulah yang sering saya dengar dari banyak pasien seusia beliau. Bapak, hal ini bukanlah hal aneh, bukan karena Bapak lemah, atau Bapak ada masalah. Tapi ini adalah proses alami dari perubahan tubuh setelah usia 60 tahun, terutama perubahan yang berkaitan dengan hormon, sirkulasi darah, dan otot dasar panggul, semua itu berdampak langsung pada kehidupan seksual. Pada pria seperti Pak Rahmat, testosteron, hormon utama yang menjaga hasrat, ereksi, dan rasa percaya diri, akan menurun setiap tahun, rata-rata sekitar 1% setelah usia 50. Ada yang lebih cepat menurun jika mengalami stres, penyakit kronis, atau gaya hidup yang pasif. Saat testosteron menurun, tubuh menjadi mudah lelah, sulit ereksi, atau ereksi tidak bertahan lama. Tapi hal yang paling membuat banyak pria sedih justru adalah perasaan kehilangan jati diri sebagai laki-laki. Sementara pada wanita ketika memasuki masa menopause, estrogen dan progesteron menurun drastis, menyebabkan berbagai perubahan yang tidak nyaman, dari kekeringan, rasa sakit saat berhubungan, hingga kehilangan minat sepenuhnya. Beberapa ibu mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak lagi mengenali tubuh mereka sendiri, yang dulu penuh rasa, kini terasa asing, hambar, tidak senyaman dulu. Semua itu nyata adanya, dan tidak seorang pun seharusnya menanggungnya sendirian. Selain itu, tubuh lansia juga mengalami dua faktor penting lain yang sangat memengaruhi seksualitas, yakni sirkulasi darah dan otot dasar panggul. Pertama, untuk bisa merasakan kepuasan dalam aktivitas seksual, baik hubungan intim maupun masturbasi, tubuh membutuhkan aliran darah yang cukup kuat menuju organ-organ terkait.
Namun seiring waktu, pembuluh darah mengalami pengerasan, tekanan darah tidak stabil, kolesterol meningkat, jantung tidak lagi memompa sekuat dulu, sehingga aliran darah ke area sensitif pun melemah. Saat itu terjadi, meskipun hasrat masih ada, tubuh tidak lagi bisa merespons seperti dulu. Selanjutnya adalah otot dasar panggul, yaitu kelompok otot di bagian paling bawah panggul, yang berkaitan dengan sensasi dan kontrol dalam aktivitas seksual. Setelah usia 60, otot-otot ini mudah melemah, terutama pada orang yang pernah melahirkan, pernah menjalani operasi perut, atau jarang bergerak. Ketika otot dasar panggul melemah, pria jadi sulit mengontrol ejakulasi, sedangkan wanita sulit mencapai kepuasan seperti sebelumnya. Saya pernah memiliki pasien bernama Bu Wulandari, 68 tahun, tinggal di Magelang. Ia bercerita bahwa meski masih mencintai suami dan ingin dekat, tapi setiap kali suami menyentuh, saya hanya merasa perih. Tidak ada rasa apa-apa. Saya kira saya sakit. Tapi kenyataannya, itu hanya tanda kekurangan hormon, kekurangan pelumas alami, dan lemahnya otot dasar panggul. Setelah beliau dibimbing untuk melakukan latihan ringan dan memakai gel yang sesuai, hanya dalam beberapa minggu, rasa keintiman itu mulai kembali. Bapak yang saya hormati, yang ingin saya tekankan adalah, seksualitas di usia senja bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan hanya membutuhkan pendekatan yang berbeda, lebih lembut, lebih ilmiah, dan lebih memahami tubuh. Tak seorang pun perlu menanggung jarak dalam diam. Yang kita butuhkan hanyalah memahami diri sendiri, mendengarkan tubuh, dan sabar menemani perubahan ini bersama. Setelah membagikan tentang perubahan tubuhnya, Pak Rahmat menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Sejujurnya, dulu saya sangat bingung. Ada malam-malam saya tidak bisa tidur, hanya karena satu pertanyaan terus berputar di kepala. Apakah saya salah jika saya masih ingin merasa dekat? Setelah istri saya meninggal, saya hidup sendiri. Tapi ada hari-hari tubuh saya seperti memberi sinyal akan sesuatu. Dan saat itu, saya merasa aneh, merasa bersalah. Seolah-olah hasrat adalah hal yang tidak boleh ada di usia tua. Saya mendengarnya dengan perasaan terenyuh. Bapak yang saya hormati, perasaan itu, malu, bersalah, menyalahkan diri sendiri, bukan hanya dirasakan oleh Pak Rahmat. Sangat banyak lansia, baik pria maupun wanita, yang diam-diam menanggung perasaan itu setiap hari. Tak berani bertanya ke dokter, tak berani bercerita pada teman, apalagi berbagi pada anak cucu. Saya teringat suatu kali, seorang pasien perempuan, usianya lebih dari 70 tahun, duduk di depan saya dan berkata dengan suara pelan, "Dokter, saya merasa sangat malu. Saya pikir pikiran-pikiran seperti itu akan hilang setelah suami saya meninggal. Tapi entah kenapa itu masih datang." Suaranya tercekat, seakan sedang mengakui sebuah dosa. Dan inilah hal yang paling membuat saya sedih, bahwa kita menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu, sehingga membuat orang tua merasa bersalah, hanya karena mereka masih punya perasaan, masih punya keinginan. Padahal pada kenyataannya, hasrat untuk merasa dekat adalah bagian alami dari manusia, sejak muda hingga akhir hayat. Masalahnya adalah, kita dibesarkan dalam budaya yang keras, di mana seks dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, kotor, atau hanya untuk anak muda. Banyak orang tua, terutama perempuan, tidak pernah diajarkan bahwa mereka punya hak untuk merasakan, untuk disentuh, untuk berbicara tentang tubuhnya tanpa merasa bersalah. Keheningan itu, seiring waktu, bukan hanya menjauhkan mereka dari tubuhnya, tetapi juga menggerogoti jiwanya. Mereka menjadi minder, merasa tidak berharga, tak berani bercermin, tak berani menyentuh diri sendiri. Sedikit demi sedikit, mereka menarik diri. Lebih jarang tertawa, lebih sering murung. Dan terkadang, mereka menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya dalam rasa terasing. Tak ada yang mengerti, tak ada yang mendengar. Dalam sebuah penelitian dari Lembaga Geriatri Nasional Indonesia, tahun 2022, lebih dari 65% orang berusia di atas 65 tahun pernah mengalami rasa malu atau bersalah terkait kebutuhan seksual. Dan lebih dari 70% di antaranya belum pernah berani bercerita kepada siapapun, bahkan kepada dokter. Bapak yang saya hormati, saya ingin menegaskan hal ini. Tidak ada yang salah jika Bapak masih punya perasaan. Tidak ada yang perlu Bapak malu jika tubuh Bapak masih memiliki hasratnya sendiri. Rasa ingin dekat, ingin disentuh, ingin dicintai adalah tanda dari jiwa yang masih hidup sepenuhnya, dari hati yang masih bisa bergetar. Dan hal terpenting bukanlah soal Bapak harus berbuat apa atau tidak berbuat apa, tapi bahwa Bapak perlu mulai dengan penerimaan, bahwa Bapak tidak aneh, tidak sendirian.
Hari ini, jika ada satu hal yang saya harapkan dari percakapan ini, maka itu adalah semoga bisa melepaskan sedikit rasa bersalah yang selama ini banyak orang pikul dalam diam. Karena ketika kita berhenti diam, saat itulah kita mulai pulih, baik jiwa maupun raga. Kumai tidak? Karena ketika kita berhenti diam, saat itulah kita mulai pulih, baik jiwa maupun raga. Pak Rahmat mengangguk. Ia berkata, "Dokter tahu tidak, banyak kali saya melakukan masturbasi bukan karena saya terlalu berhasrat, tapi karena saya merasa perlu merasakan kembali tubuh ini. Ada malam, saya hanya butuh sedikit sentuhan, sedikit kehangatan, agar saya tidak merasa bahwa saya sedang perlahan menghilang seiring usia." Saya mendengarkan dengan penuh pemahaman. Bapak yang saya hormati, sangat banyak orang tua yang melakukan masturbasi bukan karena dorongan nafsu, tapi karena itu adalah cara untuk terhubung kembali dengan dirinya sendiri, untuk merasa bahwa dirinya masih hidup, masih berada dalam tubuh yang bisa merasakan, meski sendirian. Setelah istrinya meninggal, Pak Rahmat hidup sendiri di rumah yang dulu penuh suara tawa dan percakapan. Setiap pagi saat bangun tidur, ia hanya mendengar suara kipas langit-langit berputar. Setiap malam saat tidur, tak ada lagi yang berbaring di sampingnya. Dalam keheningan itu, menyentuh dirinya sendiri menjadi satu-satunya tindakan yang tersisa untuk mengingatkan bahwa ia masih bisa merasakan, bahwa ia belum sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Saya pernah merawat seorang ibu bernama Bu Yuni, 69 tahun, yang telah berpisah dari suaminya lebih dari 10 tahun. Ia bercerita bahwa setiap kali ia menyentuh tubuhnya sendiri, ia tidak merasa malu, tapi merasa damai. "Saya tidak melakukannya untuk memuaskan diri," katanya. "Saya melakukannya untuk menghibur diri, karena tidak ada orang lain yang melakukannya untuk saya lagi." Masturbasi, dalam kondisi seperti itu, bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah cara untuk menghadapi kesepian, sebuah bentuk perawatan jiwa. Cara yang digunakan banyak orang tua yang hidup sendiri, kehilangan pasangan, jarang ditemani anak cucu, untuk menjaga harga diri dan keberlangsungan jiwanya. Namun Bapak yang saya hormati, ada satu hal yang selalu saya tekankan kepada pasien. Masturbasi tidak salah, tetapi ketika itu menjadi satu-satunya cara untuk meluapkan perasaan dan dilakukan dalam kesendirian yang berkepanjangan, maka itu bisa menjadi pedang bermata dua, membuat rasa hampa semakin dalam. Yang benar-benar dibutuhkan tubuh kita bukanlah tindakan itu, melainkan koneksi, pelukan, tatapan mata, kehadiran nyata dari orang lain. Itulah sebabnya saya selalu mendorong pasien yang hidup sendiri untuk mencoba langkah-langkah kecil agar bisa terhubung kembali dengan orang lain. Bisa dimulai dengan pergi ke masjid terdekat, ikut kegiatan jalan-jalan, ngobrol dengan tetangga, atau bergabung dengan komunitas lansia secara daring. Ketika hati didengarkan, tangan tidak lagi gemetar mencari diri sendiri sebagai satu-satunya cara untuk bertahan. Ketika kita dilihat, dipanggil, bisa tertawa dan berbicara dengan seseorang, maka masturbasi tidak lagi menjadi tindakan yang sepi, melainkan hanya bagian kecil dari perjalanan merawat diri. Pak Rahmat mengangguk pelan, lalu berbagi. "Dokter, saya sangat memahami hal itu. Tapi kenyataannya, saya sudah merasa kesepian, bahkan ketika istri saya masih hidup. Kami tinggal serumah, makan bersama, tidur di ranjang yang sama, tapi di antara kami seolah ada jarak yang tak bisa disebutkan namanya." Ia tersenyum tipis, lalu suaranya menjadi lebih dalam. "Dokter, saya setuju dengan itu. Tapi sebenarnya saya sudah mulai merasa tersesat sejak istri saya masih hidup. Bukan karena beliau tidak peduli, tapi karena kami tidak benar-benar berbicara lagi, terutama soal keintiman. Kami hidup berdampingan, tidur di ranjang yang sama, tapi seolah ada dinding tak kasat mata di antara kami. Saya yakin banyak pasangan suami istri seusia kita juga pernah mengalami hal serupa. Bapak yang saya hormati, keheningan dalam pernikahan usia lanjut tidak selalu karena cinta sudah hilang, tapi seringkali karena rasa canggung, tidak tahu harus mulai dari mana, atau takut saling melukai. Ketika tubuh mulai berubah, kulit tidak lagi kencang, tangan tidak lagi mantap, respons tidak lagi cepat, banyak orang mulai menganggap dirinya tidak menarik lagi, tidak layak lagi untuk diinginkan. Dan karena takut ditolak, mereka memilih diam. Namun keheningan itu seiring waktu berubah menjadi jarak. Saya pernah merawat sepasang suami istri, Pak Arif dan Bu Diah, yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Mereka datang berobat karena sulit tidur dan sering merasa tegang. Tapi setelah beberapa sesi konsultasi, saya menyadari bahwa yang membuat mereka sedih bukanlah penyakit, melainkan perasaan bahwa mereka tidak lagi saling menyentuh seperti dulu.
Keduanya mengira pasangannya sudah tidak ingin lagi, padahal sebenarnya mereka berdua hanya menunggu satu kata, satu isyarat untuk bisa memulai kembali. Bapak yang saya hormati, keintiman tidak selalu berarti hubungan seksual sepenuhnya. Di usia ini, kadang hanya dengan menggenggam tangan sebelum tidur, membelai punggung, atau tatapan lembut saat menuangkan teh untuk satu sama lain, sudah cukup untuk menghangatkan hati. Dan jika bapak dan pasangan masih bersama, maka berbicara secara terbuka tentang perubahan tubuh, tentang perasaan yang sebenarnya, bukan hanya akan membuat lebih saling memahami, tapi juga bisa menghapus dinding tak terlihat itu. Seperti yang Pak Rahmat bagikan. Awalnya saya pikir istri saya sudah tidak tertarik lagi, tapi saat saya berani bertanya, beliau menangis. Ternyata, beliau hanya takut sakit, takut merasa tidak cantik lagi, takut mengecewakan saya. Hanya dengan satu percakapan yang jujur, mereka bisa menemukan kembali kedamaian dalam sentuhan-sentuhan kecil yang penuh cinta. Oleh karena itu, Bapak yang saya hormati, hal paling berharga dalam hubungan suami istri di usia senja bukanlah kesempurnaan, tapi kejujuran. Kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan, dan saling mendengarkan dengan hati yang telah melewati begitu banyak tahun bersama. Setelah percakapan terbuka pertama, Pak Rahmat dan istrinya mulai mencoba kembali mencari kedekatan. Tapi kemudian beliau dengan jujur berkata kepada saya, "Dokter, kami sudah mencoba. Tapi istri saya masih merasa sakit. Saya sendiri merasa tidak senyaman dulu. Kadang saya berpikir, mungkin karena kami sudah tua, jadi ya sudah. Terima saja." Tapi kemudian saya mendengar tentang pelumas, gel pelicin, bahkan alat bantu seperti alat khusus. Sejujurnya saya juga agak malu. Saya paham perasaan itu. Bapak yang saya hormati, banyak lansia ketika mendengar tentang alat-alat seperti gel pelicin, cincin getar, atau bahkan mainan seks khusus lansia, menunjukkan reaksi serupa, malu, cemas, dan takut dinilai. Namun jika kita pikirkan kembali, bukankah kacamata juga termasuk alat bantu? Kita tidak malu memakai kacamata saat penglihatan melemah. Kita juga tidak malu memakai tongkat saat kaki lemah. Maka kenapa? Saat tubuh tidak lagi menghasilkan cukup pelumas atau tidak lagi merespon secepat dulu, kita merasa enggan memakai alat bantu yang dapat membuat kita merasa lebih nyaman dalam momen-momen pribadi? Faktanya, saat ini ada banyak perangkat yang dirancang khusus untuk lansia. Ukurannya kecil, mudah digunakan, bahannya aman, dan bahkan direkomendasikan oleh dokter dalam kondisi yang tepat. Untuk wanita, gel pelicin bisa mengurangi rasa sakit, meningkatkan kenyamanan saat berhubungan. Untuk pria, cincin penopang ereksi bisa membantu mempertahankan kekerasan lebih lama, meski kadar testosteron sudah menurun. Saya pernah bertemu dengan seorang pasien bernama Pak Darmawan, 70 tahun, tinggal di Semarang. Beliau bercerita bahwa setelah didorong oleh istrinya, beliau mencoba menggunakan alat bantu sederhana, sejenis cincin lembut yang membantu melancarkan aliran darah di area sensitif. Hasilnya, bukan hanya membuat beliau merasa percaya diri kembali, tapi juga membuat beliau dan istrinya bisa lebih sering tertawa bersama, lebih ringan dalam setiap momen keintiman. Namun Bapak yang saya hormati, satu hal yang selalu saya tekankan adalah, apapun alat bantu yang Bapak pilih, sebaiknya dipahami dulu kondisi kesehatan Bapak saat ini. Terutama jika sedang menjalani pengobatan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, atau mengonsumsi obat yang memengaruhi sirkulasi darah. Jangan ragu bertanya pada dokter, karena kesehatan seksual juga perlu diperiksa, dikonsultasikan, sebagaimana tekanan darah atau gula darah. Menggunakan alat bantu bukanlah gaya-gayaan, apalagi tanda kegagalan. Itu adalah pilihan dari seseorang yang memahami tubuhnya dengan baik, yang memilih untuk tetap hidup dengan penuh, nyaman, dan menghargai dirinya sendiri. Pak Rahmat tersenyum tipis, matanya memancarkan ketenangan. Setelah percakapan hari ini, saya merasa jauh lebih lega, dokter. Mungkin ini pertama kalinya saya berani mengungkapkan semua hal yang saya pendam selama ini. Dan juga pertama kalinya, saya tidak merasa sendirian. Saya menggenggam tangannya dengan lembut, menjawab, "Karena sesungguhnya Bapak tidak sendirian. Ada jutaan orang di luar sana yang juga sedang mempertanyakan hal-hal yang sama seperti Bapak, juga sedang diam-diam memendam hasrat yang sangat manusiawi, namun belum pernah berani mengatakannya." Bapak yang saya hormati, hal terpenting bukanlah tentang apa yang masih bisa kita lakukan, tetapi bahwa kita masih berani menatap diri sendiri, dengan jujur, dengan lembut, dan tanpa menghakimi.
Usia tua bukanlah akhir dari kehidupan seksual, melainkan awal yang baru, dengan cara yang berbeda, lebih lambat, lebih lembut, lebih tulus, dengan sentuhan yang membawa pemahaman, dengan keheningan yang dipenuhi kasih sayang, dan di atas segalanya, dengan rasa syukur terhadap tubuh ini, meski tidak lagi sempurna, tapi masih berusaha menemani kita setiap hari. Jika hari ini Bapak merasa sebagian beban di hati sedikit terangkat, jika apa yang dibagikan di sini adalah hal yang pernah Bapak alami, mohon tinggalkan komentar, bagikan sedikit pemikiran, atau cukup sebutkan tempat tinggal Bapak, agar kami bisa menyapa, mengirimkan semangat ke setiap sudut tanah air tempat orang-orang diam-diam sedang mendengarkan. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bagikan kepada teman, keluarga, atau komunitas lansia di sekitar Bapak. Siapa tahu, sebuah kisah kecil hari ini bisa membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Terakhir, jangan lupa tekan tombol subscribe ke channel Vitalitas Emas, agar setiap minggu kami bisa terus mengirimkan kepada Bapak kisah-kisah nyata, ilmiah, namun penuh kehangatan, khusus untuk kesehatan dan jiwa para lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.